Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cermis, cerita mistis. Tempat di mana kisah nyata dan pengalaman gelap dibagikan tanpa dilebih-lebihkan. Pastikan kamu mendengarkan sampai selesai. Karena tidak semua cerita ingin ditinggalkan setengah jalan. Cerita ini bukan sekedar kisah. Ini adalah pengalaman yang sampai hari ini masih meninggalkan bekas. Malam itu, langit di atas Kabupaten Pati tampak sangat pekat, seolah-olah semesta sedang menahan napas. Tidak ada bintang yang berani menampakkan diri, hanya gumpalan awan mendung yang menggantung rendah, membuat udara terasa pengap dan lembab. Rian, seorang pria berusia 27 tahun yang sudah 2 tahun mengadu nasib sebagai kurir ekspedisi, mengusap wajahnya yang kusam karena debu jalanan yang menempel sepanjang hari. Di bak motor roda 3-nya masih tersisa satu paket besar, sebuah mesin jahit tua yang harus diantarkan malam itu juga ke pelosok desa. "Satu lagi, Rian. Habis ini pulang, mandi, tidur," gumamnya menyemangati diri sendiri. Suaranya serak, tenggorokannya kering setelah seharian berteriak memanggil nama pemilik paket di bawah terik matahari. Aplikasi navigasi di ponselnya menunjukkan waktu tempuh 20 menit menuju desa Randu Kuning. Masalahnya, rute utama sedang diperbaiki total karena aspalnya amblas akibat banjir bandang bulan lalu. Satu-satunya saran dari aplikasi tersebut adalah melewati jalan setapak yang membelah perkebunan tebu milik pabrik gula tua peninggalan era kolonial. Tapi, bagi orang lokal, area itu dikenal dengan sebutan jalur hitam. Bukan karena aspalnya, tapi karena sejarahnya yang gelap. Namun bagi Rian, itu hanyalah sekedar efisiensi waktu saja. Rian membelokkan stang motornya, memasuki jalan setapak. Awalnya, jalanan masih berupa aspal kasar yang hancur di sana-sini. Namun, lama-kelamaan berubah menjadi tanah merah yang kering dan bergelombang. Di kanan kirinya, hanya ada batang-batang tebu setinggi 3 meter berdiri rapat, menciptakan dinding alami yang memutus pandangan ke arah manapun. Cahaya bulan yang minim membuat dedaunan tebu itu tampak seperti ribuan pedang kecil yang siap menyayat siapa saja yang lewat. Lampu motor Rian yang mulai menguning hanya mampu menembus kegelapan sejauh beberapa meter ke depan. Dan di luar jangkauan lampu itu, hanya ada kegelapan total yang pekat, seolah-olah kegelapan itu adalah benda padat yang bisa disentuh. Suara mesin motor roda 3-nya yang menderu kasar terasa sangat mengganggu kesunyian perkebunan yang mematikan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kodok yang biasanya riuh di pedesaan. Hanya ada suara gesekan daun tebu yang tertiup angin pelan, terdengar seperti bisikan massa yang sedang merencanakan sesuatu yang jahat. 10 menit berlalu, Rian mulai merasakan distorsi ruang. Jalan yang ia lewati terasa terlalu lurus untuk waktu yang begitu lama. Dan bau udara di sana berubah drastis. Aroma manis dari tebu yang biasanya menenangkan, kini berganti dengan bau anyir yang samar namun konsisten. Seperti bau darah yang sudah mengendap lama di atas tanah yang lembab. Tiba-tiba, mesin motor Rian mengerang hebat. Motor roda 3 itu mendadak kehilangan tenaga secara drastis, seolah-olah remnya sedang diinjak kuat-kuat atau ada beban seberat ratusan kilogram yang tiba-tiba naik ke bak belakang sampai ban belakangnya tampak sedikit amblas ke tanah merah itu, padahal jalanan di situ sedang kering-keringnya. Rian mencoba memindahkan gigi motor ke posisi paling rendah untuk mendapatkan torsi lebih. Saat itulah, ia merasakan hembusan angin dingin yang sangat konsisten di leher bagian belakangnya. Itu bukan angin malam biasa yang bertiup acak. Hembusan itu berirama, pendek, hangat di satu sisi, namun dingin menusuk di sisi lain. Dan terasa seperti napas seseorang yang sedang berdiri tepat di belakang telinganya. "Jangan menoleh, Rian. Fokus ke depan, jangan menoleh,"
bisiknya dalam hati dengan suara gemetar. Keringat dingin mulai merembes dari balik helmnya, mengalir perlahan melewati pelipis dan masuk ke matanya, menimbulkan rasa perih yang luar biasa. Namun, ia terlalu kaku untuk sekedar mengangkat tangan dan menyekanya. Ia merasa jika ia bergerak sedikit saja di luar gerakan mengemudi, sesuatu yang ada di belakangnya akan bereaksi. Di sebuah tikungan patah yang dikenal penduduk sebagai tikungan Gondoruo, lampu motor Rian menangkap sesuatu yang sangat kontras. Di antara dominasi warna hijau tua dan coklat tanah, ada sesuatu yang putih mencolok berdiri tegak di sela-sela batang tebu. Rian mencoba memfokuskan pandangannya sambil terus melaju pelan. Sosok itu berdiri sekitar 10 meter di depannya. Tingginya tidak wajar, melebihi tinggi manusia dewasa pada umumnya. Kain putih yang membungkusnya tidak lagi putih bersih seperti kain kafan baru. Kain itu penuh dengan bercak tanah coklat, bekas noda kehitaman yang tampak seperti rembesan cairan tubuh yang membusuk, dan lubang-lubang kecil bekas gigitan serangga tanah. Ikatannya di atas kepala sangat jelas terlihat. Sebuah simpul kain yang mencuat ke atas, melambai-lambai kecil, meski saat itu angin seolah berhenti berhembus. Sosok itu membelakangi jalan, menghadap ke dalam rimbunnya tebu. Namun, meski membelakanginya, Rian merasakan aura kebencian yang sangat kuat terpancar dari sosok tersebut. Napas Rian tercekat di kerongkongan. Ia ingin berhenti dan berputar balik, namun logika kurirnya memperingatkan bahwa memutar motor roda 3 di jalan sempit ini butuh waktu 5 menit dan manuver yang rumit. Jika ia berhenti, ia akan menjadi sasaran empuk. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah memacu motor sekencang mungkin melewati sosok itu. Rian berusaha memutar tuas gas sedalam mungkin. Namun saat ia melewati sosok putih itu, ia memejamkan mata sebelah dan memalingkan muka sekuat tenaga ke arah berlawanan. Fokus pada kerikil di jalanan. Begitu merasa sudah lewat beberapa puluh meter, ia menarik napas lega dengan panjang. Cuma hayalan, cuma orang iseng. Batinnya mencoba menipu rasa takutnya sendiri. Namun, kelegaan itu hanya bertahan kurang dari 30 detik. Di depan sana, tepat di bawah pohon mangga hutan yang cabangnya menjuntai ke jalan, ia kembali melihat hal yang sama. Sosok putih itu kembali berdiri di posisi yang persis sama, dengan noda tanah yang sama, dan lambaian ikatan kepala yang sama. Dan Rian mulai panik. Ia merasa jantungnya berdegup begitu kencang, hingga dadanya terasa sakit. Ia mempercepat laju motornya lagi, hingga motor itu berguncang hebat karena melewati lubang. Namun, setelah melewati satu tikungan lagi, sosok itu ada lagi. Terus begitu sampai 5 kali pengulangan. Rian merasa terjebak dalam sebuah putaran ruang yang mustahil. Setiap kali ia melewati sosok itu, bau busuk yang menyeruak semakin menjadi-jadi. Kini bau itu bercampur dengan aroma melati yang sangat menyengat. Kombinasi bau kematian dan ritual yang membuat perutnya mual ingin muntah. Pada pengulangan yang ke-6, hal yang paling ditakutkan terjadi. Motor Rian tiba-tiba terbatuk-batuk. Suara mesinnya yang tadinya menderu, tiba-tiba melemah dan mati total, tepat di depan sosok putih tersebut. Suasana seketika berubah menjadi sangat hening, sejenis kesunyian yang terasa menekan gendang telinga, seolah-olah dunia baru saja dimatikan suaranya. Rian mencoba menekan tombol starter berkali-kali dengan gerakan panik. Tek, 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 hanya suara plat besi yang beradu. Aki motornya seolah-olah disedot energinya hingga habis dalam sekejap. Dalam kegelapan total tanpa lampu motor, Rian hanya mengandalkan cahaya bulan pucat yang sesekali muncul dari balik awan. Saat itulah ia mendengar suara itu. Srek, srek, srek. Suara itu adalah bunyi kain kasar yang diseret di atas tanah kering. Suaranya terdengar dari arah depan, lalu dengan cepat berpindah ke samping kanan,
lalu tiba-tiba terdengar tepat di samping kiri telinganya. Rian mematung seperti patung batu. Ia bahkan takut untuk sekedar mengedipkan mata. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar, dingin, dan berbau tanah kuburan, berdiri tepat di samping jok motornya. Ia memberanikan diri untuk melirik melalui kaca spion kecil yang retak. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang remang-remang, ia melihat sebuah wajah. Wajah itu berada di dalam bungkusan kain kafan yang terbuka di bagian mukanya. Tidak ada mata di sana, hanya ada dua lubang hitam yang dalam dan gelap. Namun Rian tahu sosok itu sedang menatap jauh ke dalam jiwanya. Kulit wajahnya berwarna abu-abu kebiruan, seperti daging yang sudah membusuk berhari-hari. Dan sisa kapas kuning kecoklatan masih menyumpal di lubang hidungnya yang hancur. Sosok itu tidak melompat. Ia berdiri kaku, namun kepalanya condong ke depan, sangat dekat dengan wajah Rian, seolah-olah sedang menghirup setiap tetes ketakutan yang keluar dari pori-pori kulit kurir malang itu. Ketakutan Rian akhirnya menembus batas kewarasan. Insting dasarnya seolah bilang, lawan atau lari. Tanpa memedulikan motor, paket mesin jahit yang mahal, atau helmnya, ia melompat dari jok motor dan berlari sekencang yang ia bisa. Ia tidak lagi mengikuti jalan setapak yang menyesatkan itu. Ia menerjang masuk ke dalam barisan tanaman tebu. Daun-daun tebu yang tajam menyayat kulit lengan dan wajahnya. Namun Rian tidak merasakan perih sedikit pun. Yang ia rasakan hanyalah keinginan untuk menjauh dari bau busuk itu. Sambil berlari, ia mendengar suara tawa yang sangat tipis. Suara tawa yang terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. Hihihi, yang seolah-olah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia terus merapalkan potongan doa-doa yang ia ingat sejak kecil di sela napasnya yang hampir habis. Setiap kali ia melompat melewati gundukan tanah, ia merasa bayangan putih itu selalu berada 1 meter di belakangnya, bergerak tanpa menyentuh tanah, melayang di antara batang-batang tebu dengan kecepatan yang menentang hukum fisika. Setelah hampir 20 menit berlari dalam keadaan histeris, Rian melihat setitik cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di kejauhan. Itu adalah sebuah pos ronda kecil di pinggir batas desa. Dengan sisa tenaga terakhir, ia berteriak minta tolong dengan suara yang hampir habis, sebelum akhirnya jatuh tersungkur tak sadarkan diri, mencium tanah tepat di depan tangga pos tersebut. Rian terbangun di dalam sebuah rumah joglo tua, dengan aroma minyak kayu putih yang menyengat. Di sekelilingnya, ada beberapa pria paruh baya yang menatapnya dengan iba. Badannya menggigil hebat, giginya berkertek, dan ia terus menunjuk ke arah kegelapan di luar jendela. Setelah ditenangkan dengan segelas teh pahit hangat, Rian menceritakan kronologi kejadiannya. Seorang sesepuh desa yang dipanggil Mbah Darmo, yang sejak tadi duduk diam sambil melinting rokok klobot, akhirnya angkat bicara. "Kamu baru saja bertemu dengan si putih dari kebun timur, Le?" ujar Mbah Darmo dengan nada suara yang berat. Dulu, tahun 70-an, ada mandor kebun yang sangat kejam. Dia meninggal karena serangan jantung saat sedang menyiksa buruhnya di tengah kebun. Karena saat itu sedang konflik besar dan warga sangat benci padanya, proses pemakamannya dilakukan dengan sangat sembrono di tengah malam. Kabarnya, tali kafan di bagian kepalanya sengaja tidak dilepas oleh penggali kubur sebagai bentuk kutukan agar arwahnya tidak pernah tenang. Warga mengatakan bahwa sosok itu memang sering menyesatkan orang luar. Ia tidak menyerang secara langsung, tapi ia menguras energi korbannya dengan cara membuat mereka berputar-putar dalam ketakutan sampai jantung mereka tidak kuat lagi menahan beban adrenalin. Keesokan paginya, Rian ditemani oleh 4 warga desa yang membawa parang kembali ke lokasi untuk mengambil motor roda 3-nya. Saat sampai di sana, Rian hampir pingsan lagi. Motor itu tidak ditemukan di jalan setapak tempat ia melarikan diri semalam. Motor roda 3 itu ditemukan terparkir rapi di tengah-tengah sebuah area kosong yang ternyata adalah sisa-sisa reruntuhan pabrik tebu tua yang sudah terbakar puluhan tahun lalu.
Area itu dipenuhi dengan batu nisan kuno yang sudah tertutup semak belukar. Yang paling mengerikan adalah ketika Rian memeriksa paket mesin jahit di bak belakang. Kardus paket itu tidak hanya kotor, tapi penuh dengan bekas telapak tangan yang berlumpur dan berbau busuk. Di atas kardus itu terdapat seikat kecil helai kain kafan yang sudah lapuk, tertinggal seolah-olah sosok itu memang sempat duduk santai di atas paketnya sepanjang perjalanan. Rian segera mengundurkan diri hari itu juga. Ia tidak peduli dengan denda kontrak atau gaji yang belum dibayar. Ia pulang ke kampung halamannya dan jatuh sakit selama sebulan penuh. Hingga saat ini, Rian memiliki trauma yang mendalam terhadap bau melati dan hamparan perkebunan tebu. Baginya, jalur hitam bukan sekedar jalan pintas, tapi adalah gerbang menuju dunia yang seharusnya tidak pernah ia masuki. Meski Rian sudah mengundurkan diri dan pulang ke kampung halamannya dalam keadaan trauma, cerita ini tidak berhenti di sana. Seminggu setelah kejadian, kantor ekspedisi tempat Rian bekerja mengirimkan kurir pengganti, seorang pria senior bernama Pak Bambang, untuk menyelesaikan pengiriman paket mesin jahit tersebut ke alamat tujuan. Rumah Ibu Lastri di Desa Randu Kuning. Pak Bambang menemukan paket itu tersimpan di gudang kantor dengan label "Gagal antar, kendala teknis". Namun, ia merasakan ada yang aneh. Sejak paket itu masuk ke mobil boxnya, suhu di dalam kabin terasa turun drastis, dan ia terus-menerus mencium bau tanah basah yang menyengat, padahal cuaca sedang panas terik. Sesampainya di rumah Ibu Lastri, seorang wanita tua yang tinggal sendirian, Pak Bambang menurunkan paket tersebut. Ibu Lastri tampak sudah menunggu di teras. "Ini paketnya, Bu. Mohon maaf ada keterlambatan karena kurir sebelumnya berhalangan," ujar Pak Bambang sopan. Ibu Lastri tidak menjawab. Matanya yang mulai kabur karena katarak menatap tajam ke arah kardus besar yang masih menyisakan noda lumpur kering di bagian sisinya. Bekas telapak tangan yang dilihat Rian semalam. Dengan tangan gemetar, Ibu Lastri merobek lakban pembungkusnya. Pak Bambang yang penasaran ikut memperhatikan. Saat kardus terbuka, bukan hanya mesin jahit tua yang ada di dalamnya. Di sela-sela besi mesin tersebut, terselip segumpal kapas kusam yang menghitam dan beberapa kuntum bunga Kamboja yang masih segar, seolah baru saja dipetik dari pemakaman. Wajah Ibu Lastri seketika pucat pasi. Ia jatuh terduduk di kursi kayunya. Ini bukan milik saya," bisiknya dengan suara tercekat. "Loh, bukannya Ibu yang memesan mesin jahit ini?" tanya Pak Bambang bingung. "Mesinnya benar punya saya. Itu mesin jahit lama saya yang diperbaiki di kota. Tapi isinya..." Ibu Lastri menunjuk ke arah gumpalan kapas itu dengan jari gemetar. "Kapas ini kapas yang saya masukkan ke dalam lubang telinga dan hidung suami saya saat ia meninggal 30 tahun lalu di perkebunan tebu. Saya mengenali polanya." Seketika itu juga, angin kencang bertiup entah dari mana, membanting pintu rumah Ibu Lastri dengan keras. Pak Bambang tidak menunggu lama. Ia segera berpamitan dan memacu mobilnya pergi, meninggalkan Ibu Lastri yang masih terpaku menatap oleh-oleh dari masa lalu yang dibawa kembali oleh kurir malang itu. Konon, mesin jahit itu tidak pernah bisa digunakan. Setiap kali pedalnya diinjak, suara yang keluar bukan suara mesin, melainkan suara gesekan kain yang menyeret di lantai. Srek, srek, srek. Diiringi bau busuk yang memenuhi seisi rumah setiap kali matahari terbenam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Cermis Cerita Mistis. Jika kamu pernah mengalami kejadian serupa, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jika malammu terasa terlalu sunyi, mungkin kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.